Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Presiden Rusia Vladimir Putin dikenal sebagai sosok pemimpin yang akrab di dunia Islam. Bahkan beberapa kali memperlihatkan sikap ramahnya kepada umat Islam. Bukan hanya sekali, tapi sampai 3 kali Putin mengutip ayat Al-Quran. Berikut adalah ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Putin saat sedang berpidato. Presiden Rusia Vladimir Putin mengutip ayat Al-Quran alam pidato saat memperingati Hari Persatuan Nasional Rusia. Putin berpidato di acara yang dihadiri oleh perwakilan dari berbagai agama melalui konferensi video. Putin membaca terjemahan surat Asy-Syura ayat 23 dengan terjemahan berbahasa Rusia. Dalam surat Asy-Syura ayat 23, Allah berfirman, "Itulah karunia yang dengan itu Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri." Ayat di atas menjelaskan tentang perbuatan baik seseorang yang nantinya akan diganjar dengan kebaikan pula. Vladimir Putin mengutip ayat itu pada upacara memperingati Hari Persatuan Nasional Rusia tanggal 4 November 2020 lalu. Pidato Putin ini disampaikan kepada perwakilan dari berbagai agama di Rusia. Selain itu, dia juga mengutip surat Al-Nahl ayat 128, artinya, "Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan." Putin mengutip ayat tersebut saat berbicara tentang persahabatan, perbuatan baik, dan pahala ilahi untuk mereka yang berbuat kebaikan. Selain mengutip ayat Al-Quran, Vladimir Putin juga mengutip ayat-ayat dari kitab suci agama lain, termasuk Kristen dan Yahudi. Pada pidatonya tersebut, Presiden Rusia itu juga mengkritik orang-orang yang melukai perasaan umat beragama atas nama kebebasan berbicara. Ayat lain juga yang sering dikutip adalah surah Ali Imran ayat 123. "Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara." Ayat ini dikutip oleh Vladimir Putin ketika akan menyampaikan pernyataan bersama dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Iran Hasan Rouhani usai menggelar acara pertemuan tinggi di Ankara tahun 2019 lalu. Di Rusia, Islam merupakan agama terbesar kedua setelah Kristen Ortodoks. Sesuai dengan data yang dirilis United States Department of State yang juga diamini Grand Mufti Rusia Sheikh Rawil Gaineddin, komunitas Muslim di Rusia terus tumbuh hingga mencapai angka 25 juta orang. Sebagian besar Muslim Rusia berada di daerah Volga-Ural dan Kaukasus Utara. Namun, banyak Muslim juga yang tinggal di kota-kota metropolitan seperti ibu kota Moskow, Saint Petersburg, dan Yekaterinburg. Islam diperkirakan masuk Rusia sejak abad ke-7 Masehi, sebagaimana yang tertera dalam buku The State and Stakes of Islam from Russia. Beberapa tahun setelah Nabi Muhammad wafat, para pasukan Islam di bawah komando Abdurrahman bin Rabi'ah berhasil menaklukkan sebuah wilayah yang sekarang disebut kota Derbent di Dagestan. Sejak saat itu, Islam terus tumbuh dan berkembang di Rusia meski tidak sepesat Kristen Ortodoks. Grand Mufti Rusia Sheikh Rawil Gaineddin menyebutkan bahwa ada 2 faktor utama yang menyebabkan populasi Muslim di Rusia terus menanjak. Pertama, angka kelahiran keluarga Muslim Rusia begitu tinggi. Kedua, kedatangan dari orang-orang Muslim dari Asia Tengah. Dalam sebuah sesi wawancara dengan kantor berita Anadolu, Sheikh Rawil menuturkan bahwa komunitas Muslim di Rusia adalah pribumi. Mereka terus tumbuh dan diterima masyarakat sebagaimana agama lain yang berkembang Rusia. Perkembangan Islam sempat surut saat komunis menguasai negara itu. Pada saat komunis berkuasa, umat beragama bukan hanya Islam mengalami nasib yang kelam. Mereka diburu, bahkan tidak segan-segan untuk dibunuh dengan atau tanpa alasan yang bisa diterima akal. Setelah komunis runtuh, populasi Muslim Rusia terus menunjukkan kenaikan.
Seperti Indonesia, Rusia juga merupakan negara yang majemuk dan multietnis. Ada sekitar 190 suku di Rusia. Kurang lebih 58 suku memeluk agama Islam. Mereka umumnya Sunni dan menganut dua mazhab, yaitu Hanafi dan Syafi'i. Sedangkan jumlah pengikut Syiah di Rusia sangat kecil. Kebanyakan mereka tinggal di Derbent, Dagestan Selatan. Salah satu hal yang menarik adalah tidak adanya pembedaan antara Sunni dan Syiah di Rusia, karena keduanya merupakan anggota dari United Muslim Ummah atau Persatuan Umat Islam, sebuah komunitas Muslim di Rusia. Terdapat 3 organisasi Islam di Rusia menurut status Dewan Federal. Pertama, Dewan Mufti Rusia yang bermarkas di Moskow. Kedua, Otoritas Spiritual Muslim yang berbasis di Ufa. Organisasi ini menjadi rumah besar bagi 522 komunitas Muslim yang ada di sekitar wilayah Ufa. Ketiga, Pusat Koordinasi Muslim di Kaukasus yang terdiri dari 830 komunitas Islam yang berada di sekitar wilayah Kaukasus Utara. Hal menarik lainnya adalah fakta bahwa Islam lebih dulu diakui sebagai agama resmi di Rusia daripada Kristen Ortodoks. Pada tahun 922 Masehi, sebuah wilayah di Rusia yang saat ini disebut Volga Bulgaria sudah mendeklarasikan bahwa Islam adalah agama resmi negara. Sementara agama Kristen Ortodoks baru diakui sebagai agama resmi negara bagian Kievan Rus 66 tahun setelahnya, atau pada tahun 988 Masehi. Perkembangan Islam di Rusia, utamanya setelah rezim Uni Soviet tumbang, memang cukup menggembirakan. Bayangkan saja, sejak tahun 1989 hingga hari ini, populasi Muslim Rusia meningkat 40%. Bahkan pada tahun 2050 nanti, populasi Muslim Rusia diprediksi bakal mencapai setengah dari total penduduk Rusia.